Kalau dengar kata negara termiskin, apa sih yang muncul di otak lo pada? Murah, pendidikannya kurang, atau malah Afrika? Tapi ya pasti kalau ngomongin negara termiskin, salah satu yang keluar di pikiran kita ya nggak salah sih Afrika ya. Tapi di sini gue nggak mau ngomongin semua negara di Afrika. Gue cuma mau bahas khusus buat negara Burundi. Gue mau ngomongin mulai dari kenapa sih negara ini bisa jadi negara miskin, apa terjadinya konflik terus-menerus, atau pemerintahnya gak becus ngurus negaranya, atau malah karena korupsi kayak negara di Konoha. So, buat yang udah tahu boleh di skip videonya, buat yang penasaran bisa ditonton sampai selesai biar lo tahu keseluruhan isinya. Sedikit informasi, buat yang belum tahu, Burundi ini merupakan negara Afrika Timur. Kalau ngomongin tentang sejarahnya, Burundi ini pernah dijual ke pemerintah Jerman saat masih menjadi wilayah German East Asia Company. Ya, mungkin kalau di Indonesia itu Hindia Belanda lah ya. So, jadi kenapa sih Burundi ini bisa miskin, bahkan sampai masuk ke salah satu negara termiskin di dunia? Yang pertama, gue mau bahas dari segi konflik-konflik yang terjadi di Burundi. Ya, kalau ngomongin konflik, sebenarnya di Burundi ada dua etnis lah, atau dua suku, yang selama berabad-abad itu nggak pernah akur sama sekali, yaitu etnis Tutsi dan etnis Hutu. Etnis Tutsi ini dianggap sebagai etnis yang berkuasa. Ya, kasarnya Tutsi ini Tenryubito lah kalau di One Piece. Sedangkan etnis Hutu ini cuma rakyat biasa, bahkan diabaikan. Perselisihan etnis ini diperparah oleh kesenjangan sosial yang terjadi selama berabad-abad, di mana kelompok Tutsi ini diuntungkan dalam segala hal, entah itu mulai dari pendidikan, pekerjaan, bahkan sampai ke pemilikan tanah. Peristiwa yang menyebabkan konflik bersenjata adalah pembunuhan Presiden Hutu, Melchior Ndadaye, oleh Tutsi pada tahun 1993. Sehingga kemudian terjadilah pembersihan etnis dan kedua kelompok ini terjadi ke seluruh negara. So, kalau di anime sih udah kayak apa ya, di Naruto tuh. Kayak Senju sama Uchiha ya, si Itachi ngebantai klannya sendiri. Selain itu, faktor politik juga memperparah konflik karena pemerintah Burundi ini manfaatin perselisihan kedua etnis ini buat ngontrol penduduknya. Ya, intinya sih sebenarnya semua hal yang dilakukan pemerintah nguntungin etnis Tutsi ini sih. Karena bahkan pembagian sumber daya alam dan pembagian kekayaan negara ini tidak merata. Ya, itu adalah dari sisi konflik yang terjadi. Tapi bagaimana kalau kita lihat dari segi pemerintahannya dalam ngurusi negara? Kalau kita ngomongin kejelekan pemerintah sih, nggak lain dan nggak bukan ya pasti korupsi. Loh, kenapa? Emang korupsi bisa buat negara jadi miskin? Atau sangat miskin dan susah maju? Oh iya, jelas. Kenapa? Pertama, korupsi itu menghambat semuanya, entah itu dari infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Karena tiga hal tadi adalah faktor utama keluar dari kemiskinan. Karena korupsi juga, investor-investor itu males buat investasi di negaranya. Kenapa? Ya, investor juga nggak bakal percaya kalau duitnya nggak bakal dikantongin sendiri oleh pejabat-pejabat di sana. So, sebenarnya kalau ngomongin tingkat korupsi di Burundi ini bisa dibilang sangat tinggi ya. Karena kalau kita lihat indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International pada tahun 2020, Burundi ini berada di peringkat 166 dari 180 negara. Itu menunjukkan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Ini adalah beberapa kasus korupsi yang pernah terjadi di Burundi. Yang pertama ada kasus korupsi dana bantuan pangan pada tahun 2017. Yang kedua ada kasus korupsi dana infrastruktur yang terjadi pada tahun 2018.
Yang ketiga, ada kasus korupsi pengadaan barang pada tahun 2019. Yang keempat, ada kasus korupsi sumber daya alam pada tahun 2020. Yang kelima, ada kasus korupsi sektor pertanian dan perikanan pada tahun 2021. Itu cuma beberapa kasus yang terjadi. Masih banyak kasus lain yang di Burundi, tapi gue capek nyarinya, gue males. Karena udah capek sih sebenarnya. Tapi dari semua korupsi itu, korupsi di bagian infrastruktur adalah korupsi yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Karena bisa jadi proyeknya molor sehingga dananya tambah bengkak. Kualitas bahan infrastruktur juga buruk sehingga mudah rusak. Ya kalau misalkan di jalan ya, jalannya mudah rusak, maka otomatis setiap memperbaikinya itu ngeluarin dana, ngeluarin anggaran, dan nggak kecil kemungkinan juga buat dikorupsi kembali oleh pejabatnya. So sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang membuat Burundi ini miskin. Entah itu akses masyarakatnya ke pendidikan, akses masyarakatnya ke kesehatan, dan akses masyarakat ke air bersih, atau juga karena kemarin pandemi COVID-19 kemarin. Tapi ya gue udah agak capek ya nyarinya. So jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau suka boleh di like, kalau ada saran boleh tulis di kolom komentar, dan ya see you next video. Bye bye.